Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau akrab disapa sebagai Kak Suci dalam salah satu program andalan Sulawesi Selatan yaitu Smart School Generasi Smart berkarakter Cerdaski. Baiklah, seperti biasanya selama 40 menit ke depan kita akan membahas sekaligus belajar soal-soal yang biasanya pernah muncul atau sering muncul pada UTBK SNBT tahun-tahun sebelumnya. Untuk hari ini kita fokus pada subtes Bahasa Indonesia khususnya pengetahuan pemahaman umum atau biasa disingkat dengan PPU. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung cek soal nomor 1. Dalam soal nomor 1 yang ditanyakan, yang termasuk kata sifat dalam teks tersebut adalah, jadi kata sifat. Nama lain kata sifat dalam bahasa Inggris adjektiva. Ada 3 kelas kata yang selalu muncul dalam UTBK SNBT. Ada verba atau kata kerja, kemudian ada nomina atau kata benda, dan ada adjektiva atau kata sifat. Bagaimana cara membedakan ketiga kelas kata ini? Sedangkan kalau kita UTBK kita tidak bisa buka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ada triknya. Verba atau kata kerja cirinya berimbuhan me, ber, di, dan ter. Atau bisa diingkarkan dengan kata tidak. Contohnya kalau yang berimbuhan, misalnya membuat, bermain, dibeli, terjual. Bagaimana dengan kalau diingkarkan dengan kata tidak, Kak? Misalnya tidak makan, tidak minum, tidak pergi, tidak datang, tidak tidur. Jadi itu termasuk kata kerja atau verba. Bagaimana dengan kata benda atau nomina? Diingkarkan dengan kata bukan. Contohnya, kalau misalnya contoh-contoh kata dasar misalnya bukan meja, bukan kursi, meja dan kursi kan memang kata benda. Bagaimana kalau misalnya berimbuhan, misalnya kata kesehatan, bukan kesehatan berarti kata kesehatan kelas katanya kata benda. Pendidikan bukan pendidikan, pekerjaan bukan pekerjaan, manusia bukan manusia, berarti itu masuk sebagai kata kerja. Kemudian yang terakhir ada kata sifat atau adjektiva. Cara membedakan kata sifat bisa diingkarkan dengan kata paling. Kata paling, kata sangat, atau kata amat. Jadi contohnya paling cantik atau misalnya sangat tampan, amat pintar, sangat pandai. Nah, itulah tadi cara membedakan ketiga kelas kata dari verba, nomina, dan adjektiva. Yang ditanyakan dalam soal adalah kata sifat atau adjektiva. Jadi kita cek dari alfa sampai error menggunakan rumus yang tadi. Kita cek dari opsi alfa, kata terganggu. Terganggu apa kelas katanya? Nomina, adjektiva, atau verba. Jadi tadi saya sudah sampaikan verba itu ada 2 cirinya, bisa berimbuhan atau bisa diingkarkan dengan kata tidak. Di sini berimbuhan ter. Jadi kata terganggu kelas katanya verba atau kata kerja. Yang kedua atau bravo, kata keamanan. Kata keamanan bisa diingkarkan dengan kata apa? Tidak keamanan berarti bukan verba karena tidak logis. Kalau misalnya saya pasangkan dengan kata sifat, paling keamanan, sangat keamanan, atau amat keamanan, kan sama, tidak logis. Jadi kalau diingkarkan dengan kata bukan, bukan keamanan, ini nyambung berarti kata benda. Kemudian jamu. Tidak jamu kan tidak mungkin. Kalau misalnya paling jamu, sangat jamu, tidak. Yang tepat menggunakan kata bukan. Bukan jamu berarti kata benda. Yang delta selanjutnya pekerjaan. Tidak pekerjaan. Tidak sesuai kalau misalnya paling atau sangat pekerjaan, tidak. Yang paling sesuai menggunakan kata bukan. Bukan pekerjaan berarti kata benda atau nomina. Yang terakhir opsi error, kata cenderung. Bisa diingkarkan dengan kata apa? Kata tidak, tidak cenderung, atau bukan cenderung, atau paling cenderung, sangat cenderung. Cocoknya diingkarkan dengan kata paling atau sangat, berarti adjektiva atau kata sifat. Nah, kalau seperti itu, adik-adik pasti sudah langsung bisa lihat jawabannya ada dalam opsi error, karena yang ditanyakan kata sifat.
Oke, sekarang kita pindah ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 ada bacaan, tapi sebelum kita baca semua teksnya, kita perhatikan dulu petunjuk soalnya. Nah, petunjuk soal, dalam kalimat 1, frasa memiliki pengetahuan, keterampilan tentang kesehatan, dan membentuk sikap hidup sehat akan memiliki kesejajaran bentuk jika diperbaiki menjadi. Contoh soal seperti ini tidak pernah alfa dalam UTBK SNBT. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya, Kak? Yang ditanyakan tentang kesejajaran bentuk. Berarti harus sejajar. Ketika satu unsur menggunakan imbuhan me, yang lain harus mengikut. Atau verba harus verba semua. Nomina harus nomina semua. Adjektiva harus adjektiva semua. Bagaimana cara menentukannya? Tadi saya sudah jelaskan. Nah, kita lihat pernyataan soalnya. Memiliki pengetahuan, berimbuhan me. Jadi verba. Kemudian setelah koma ada keterampilan. Ini nomina. Terus yang terakhir ada kata membentuk. Verba. Tidak sejajar karena verba, nomina, dan verba. Seharusnya ketika satu unsur menggunakan verba, yang lain harus mengikut verba semua. Jadi soal seperti ini mudah, langsung kita cek dari alfa sampai error yang sama-sama menggunakan imbuhan me atau yang sama-sama masuk sebagai kata kerja. Kita cek dari opsi alfa. Memiliki pengetahuan, verba, kemudian keterampilan, nomina, ada kata hidup. Hidup masuk kata apa? Tidak hidup berarti verba. Oke, sama, belum sejajar. Kita cek opsi bravo. Memiliki verba, keterampilan nomina, dan pembentukan nomina. Berarti sama. Bravo dengan alfa, belum sejajar. Opsi Charlie, memiliki verba, terampil. Terampil ini masuk apa? Kalau misalnya Kak, terampil tadi kan kita bilang kalau terampil berimbuhan ter, tidak ya, terampil itu masuk kata dasar. Jadi ini bukan verba, nanti yang sampai adik-adik cek, oh karena dia berimbuhan ter. Tidak ada kata dasar itu ampil. Ini kata utuh, terampil. Jadi terampil masuk apa? Tidak terampil, atau bukan terampil, atau paling terampil. Masuk apa kalau misalnya terampil? Nah, ini terampil masuk kata dasar. Ini membentuk verba. Ini juga verba. Oh, jadi kalau begitu sama ya Kak semua. Terampil, tidak terampil. Jadi kita cek dari opsi delta dulu. Memiliki pengetahuan, verba, kemudian keterampilan, nomina, membentuk verba. Oke, opsi delta belum tepat. Opsi error, memiliki verba, kemudian menguasai verba, membentuk hidup sehat, verba juga. Jadi ada dua. Bagaimana kalau seperti ini Kak? Ada opsi Charlie dengan opsi error. Jadi kita perhatikan yang tadi ketika verba-verba semua, karena di Charlie dengan error semua verba, jadi kita sesuaikan dengan karena di sini berimbuhan me, di soalnya berawalan dengan imbuhan me, memiliki, jadi kita ikut harus berimbuhan me semuanya agar setara atau sejajar. Otomatis opsi Charlie masih belum tepat. Jawaban yang tepat ada pada opsi error. Sekarang kita cek soal selanjutnya, soal nomor 3. Frasa manakah pada bacaan di atas yang berkandungan jenis kata yang sama dengan jenis kata cukup pada frasa istirahat yang cukup? Nah, yang ditanyakan tentang frasa masih sama dengan yang sebelumnya. Soal seperti ini ada 3 bentuk penyelesaiannya. Yang pertama, adik-adik bisa cek dari segi DM atau MD. Jadi diterangkan menerangkan atau menerangkan diterangkan. Yang kedua, cek dari kelas kata. Yang ketiga, dari afiks. Afiks atau imbuhan.
Nah, karena soal seperti ini, tadi bacaannya yang ditanyakan jenis kata yang sama. Berarti fokusnya ke sini, kelas katanya saja. Pada kata cukup. Oke, cukup masuk verba, nomina atau adjektiva. Kalau misalnya verba tidak cukup, kalau misalnya nomina berarti bukan cukup. Kalau adjektiva sangat cukup atau amat cukup. Kalau cukup kan sebenarnya dalam KBBI masuk kata sifat. Berarti sebentar harus sama dengan kata cukup, yaitu kata sifat. Kita cek opsi alfa. Frasa pribadi yang memiliki pengetahuan. Karena tadi kata yang diambil cuma kata terakhir, jadi kita ambil kata terakhir. Kata pengetahuan. Pengetahuan masuk kata kerja, kata benda atau kata sifat. Jadi ingkarkan dengan kata tidak pengetahuan, tidak sesuai. Kalau misalnya amat pengetahuan tidak, berarti bukan pengetahuan, kata benda. Opsi bravo, berkualitas. Berkualitas berimbuhan ber, verba. Kemudian opsi Charlie, penyebab masalah kesehatan. Kesehatan, tidak kesehatan, amat kesehatan, atau bukan kesehatan, berarti kata bukan. Nomina atau kata benda. Opsi delta, peningkatan kesehatan, sama. Oke, berarti kata benda. Opsi error, frasa makan dengan gizi seimbang. Seimbang, kata sifat imbang. Berarti yang sesuai untuk soal nomor 3 yaitu opsi error. Bagaimana adik-adik sudah paham cara membedakan ketiga kelas kata yaitu verba, nomina, dan adjektiva. Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ada teks terdiri dari 5 kalimat. Yang ditanyakan kalimat fakta. Dalam paragraf tersebut adalah jadi fakta pasangannya dengan opini. Apa ciri-ciri fakta? Jadi perbedaan fakta dan opini. Fakta bersifat objektif atau netral. Artinya tidak berpihak pada pendapat pribadi. Kemudian kalau opini subjektif. Berdasarkan perspektif masing-masing individu. Kemudian yang kedua ada data atau bukti yang akurat. Sedangkan opini kebalikannya, berarti tidak ada bukti yang akurat atau data yang akurat. Nah, kemudian fakta pernah terjadi atau sedang terjadi. Oke. Fakta bisa berupa dua cirinya, kuantitatif atau kualitatif. Jadi kalau misalnya kuantitatif ada angkanya misalnya ada waktu, jumlah mata uang, tanggal, sedangkan kualitatif deskriptif. Oke. Kemudian kalau opini, pendapat tentang sesuatu. Informasinya berupa penyampaiannya argumentatif dan persuasif. Jadi inilah perbedaan fakta dan opini. Langsung saja kita
Sesuaikan dengan bacaannya yang diminta kalimat fakta. Dalam kalimat pertama, transplantasi ginjal tidak mudah untuk dilakukan. Kalimat pertama merupakan kalimat fakta atau opini. Pertama merupakan kalimat opini. Kenapa? Ada kata tidak mudah untuk dilakukan, berarti ini pendapat tentang sesuatu. Oke, kemudian kalimat kedua. Selain faktor biaya, donor yang cocok juga tidak mudah untuk ditemukan. Berarti masih sama, si opini. Kalimat pertama opini, kedua juga opini. Cek kalimat ketiga. Sementara itu, cuci darah juga akan membebani baik secara material maupun psikis. Bagaimana dengan kalimat ketiga, Kak? Masuk fakta atau opini? Perhatikan di kalimat ketiga, ada kata akan. Akan menandakan sesuatu yang belum terjadi atau baru mau terjadi, yang jelas belum terjadi. Nah, kalau fakta, pernah atau sedang terjadi. Kalimat ketiga bukan fakta, melainkan opini. Cek kalimat keempat. Biaya transplantasi ginjal sebesar 50 juta. Jadi bagaimana dengan kalimat keempat? Ada angkanya berupa fakta. Oke. Di kalimat kelima, pasien diharuskan menyediakan uang minimal sebesar biaya tersebut. Jadi kalau misalnya kalimat kelima ada kata diharuskan menyediakan uang minimal, berarti ini masih pendapat tentang sesuatu. Kalimat kelima, opini. Bisa dicek, karena yang ditanyakan soalnya tentang fakta. Fakta, kalimat fakta ada dalam kalimat keempat. Nah, jadi ini cara membedakan fakta dan opini. Soal selanjutnya masih berkaitan dengan fakta dan opini. Ada yang bisa jawab soal nomor 5? Tadi kakak sudah jelaskan perbedaan fakta dan opini. Apa yang ditanyakan dalam soal nomor 5? Kalimat berikut yang merupakan fakta masih sama. Kalimat fakta yang ditanyakan. Jadi adik-adik cek dari alfa sampai error. Ada yang bisa jawab? Kita cek dari opsi alfa. Terhambatnya penurunan tinggi air di ruas jalan Tenggelis kemungkinan disebabkan oleh tersumbatnya air. Bagaimana dengan opsi alfa? Masuk kalimat fakta atau kalimat opini? Perhatikan ada kata kemungkinan. Jadi mungkin, masih sesuatu yang tidak pasti. Otomatis opsi alfa bukan fakta, tapi opini. Kita cek opsi Bravo. Aksi blokir di Jalan Tol Pondok Aren, Jakarta kembali terjadi. Nah, di sini kan ada kata kembali terjadi, berarti sedang terjadi. Kalimat kedua atau Bravo merupakan kalimat fakta. Kita cek dari Charlie, Delta, dan error. Opsi Charlie, tingginya air yang menggenangi ruas jalan di Wonokromo memang tak seberapa. Ada kata memang tak seberapa. Jadi ini pendapat tentang sesuatu atau pendapat pribadi. Masih opini. Opsi Delta. Berdasarkan rilis BMKG kelas 1 Juanda, kondisi berawan hingga hujan masih akan turun mewarnai langit Surabaya. Tadi sudah saya jelaskan ada kata akan, berarti ini sesuatu yang belum terjadi. Opini. Opsi error, saya. Nah, dari kata sini ada kata saya. Saya ini masuk pendapat pribadi, berarti opini. Nah, yang ditanyakan tentang kalimat fakta, berarti jawabannya ada dalam opsi Bravo. Sekarang kita cek soal selanjutnya, soal nomor 6. Hiponim kata burung tertera pada kalimat-kalimat di bawah ini kecuali, berarti yang tidak termasuk. Apa itu hiponim dengan hipernim? Karena berpasangan. Hipernim
ini bentuknya yang luas, sedangkan hipo yang sempit atau lebih spesifik. Contohnya, hipernim buah. Hiponimnya ada anggur, apel, pisang, dan lain-lain yang termasuk dari jenis buah. Jadi kita cari karena ditanyakan hiponim kata burung. Merak, opsi alfa kata merak. Merak termasuk burung atau unggas? Berarti ini burung. Kemudian opsi bravo ada kata itik. Itik liar. Itik liar masuk jenis apa? Unggas ya, berarti unggas. Kemudian merpati, burung merpati. Oke. Perkutut. Jadi burung perkutut ini juga masih masuk. Opsi error, populasi kakak tua. Oke. Sudah bisa cek atau sudah bisa lihat yang mana jawabannya? Yaitu ada dalam opsi bravo. Oke, karena itik liar bukan termasuk spesiesnya burung, tapi masuk dalam unggas. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Dalam soal nomor 7 ada bacaan. Bacalah teks di bawah ini. Jadi sebelum kita baca teksnya, kita cek dulu apa yang diminta dari soalnya. Bentuk peran pada kalimat perasaan. Pada kalimat perasaan dalam kalimat ketujuh mempunyai makna yang sama, mempunyai kesamaan makna dengan bentuk peran pada kalimat. Jadi yang ditanyakan bentuk peran. Nah, bentuk imbuhan peran. Bentuk imbuhan peran, kean, mekan, atau ber itu selalu juga muncul dalam UTBK. Jadi kita cek peran ada 3. Yang pertama tempat. Contohnya misalnya pedesaan. Kemudian menyatakan perihal. Misalnya penderitaan, perihal derita. Yang terakhir menyatakan tempat, perihal proses. Oke. Menyatakan proses. Jadi kalau misalnya proses pemanasan, proses memanaskan. Jadi ini ada 3 bentuk peran. Sebentar langsung kita selesaikan dengan soalnya. Kata perasaan. Perasaan berarti berkaitan dengan hal atau perihal. Perihal berarti kita cari dari alfa sampai error yang sama-sama. Kalau opsi alfa ada kata perkumpulan. Perkumpulan kalimatnya pihak sekolah akan mendirikan perkumpulan orang tua untuk membuat kebijakan. Berarti ini masuk tempat. Kemudian bravo berkunjung ke daerah perkebunan. Perkebunan juga tempat. Gedung perkantoran itu, gedung perkantoran berarti tempat juga. Delta, sekolah yang dekat dengan lingkungan perumahan, ada kata perumahan. Masuk tempat. Menyatakan tempat masih sama. Sesuatu opsi berarti itu jawabannya. Tapi kita cek. Aturan pembelajaran siswa mengalami perubahan. Perubahan bukan tempat, bukan proses, melainkan perihal atau hal. Perihal berubah. Yang sama dengan soalnya, perasaan atau perihal yaitu ada dalam opsi error. Oke,
Jadi itu tadi bentuk peran. Sekarang kita cek soal selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Soal nomor 8, afiksasi yang tidak sesuai dengan kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia terdapat pada kata pesuluka, peninju, atau pengebom, atau petelur, atau pencet. Jadi kalau pesuluh artinya apa? Orang yang menyuluh ya, berarti orang yang disuluh. Kalau misalnya peninju, orang yang meninju. Pengebom, orang yang mengebom. Nah, petelur bukan orang yang bertelur, bukan, tapi yang menghasilkan telur. Ayam. Oke. Nah, kita cek. Yang terakhir ada kata pencat. Kata pencat salah pembentukan katanya. Di dalam bahasa Indonesia ada morfofonemik. Nah, apalagi itu morfofonemik, Kak? Ketika imbuhan me atau pe bertemu dengan kata yang bersuku kata satu. Jadi suku kata satu mengalami penambahan fonem. Bertambah fonem NG atau NGE. Contohnya, misalnya, kan tadi di sini ada kata pengebom. Kita ambil contoh yang ini saja, pengebom. Pengebom kan kata dasarnya bom. Jadi berimbuhan pe bertemu dengan kata dasar bom, bukan pembom. Karena tadi saya katakan mengalami penambahan fonem NG atau NGE, jadi pengebom. Sama dengan kata rem, misalnya imbuhan me bertemu dengan kata rem. Ini kan satu suku katanya, bom dengan rem sama-sama satu suku kata, mengalami penambahan fonem, bukan merem, melainkan mengerem. Sama dengan opsi error, pencet. Ini kan satu suku katanya. Berarti harus mengalami penambahan fonem. Ngecet. Artinya apa? Orang yang mengecet. Berarti artinya kalau misalnya saya ganti. Oke, berarti yang salah pembentukan katanya ada dalam opsi error. Sekarang kita cek soal nomor 9. Kalau tadi di soal nomor 7 tentang makna imbuhan pean, sedangkan di nomor 9 makna imbuhan kean. Jadi agak sulit mengaitkan kebiasaan minum kopi dengan risiko terkena penyakit jantung koroner. Bentuk kean pada kata kebiasaan mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean pada kalimat. Yang ditanyakan bentuk kean. Sama dengan bentuk peran, bentuk kean juga terdiri menyatakan beberapa makna. Yang pertama, menyatakan tempat. Misalnya, kediaman, terus menyatakan ketidaksengajaan. Apa contohnya kalau ketidaksengajaan? Keterlambatan. Ada ya di sini yang lambatnya disengaja. Kemudian yang ketiga, selain ketidaksengajaan, makna menyerupai. Menyerupai contohnya kemerah-merahan, kebiru-biruan. Jadi kemerahan. Menyatakan makna terlalu.
terlalu kebesaran. Berarti terlalu besar. Menyatakan makna perihal atau keadaan. Kemiskinan. Oke, jadi perihal atau keadaan di sini. Oke. Nah, ini ada 5 makna imbuhan ke-an. Jadi kita sesuaikan kembali ke soalnya. Kebiasaan. Kebiasaan bukan tempat, bukan ketidaksengajaan, bukan menyerupai, bukan terlalu, tapi perihal atau keadaan. Berarti perihal biasa atau keadaan biasa. Oke. Kita cari yang sama-sama menyatakan perihal. Opsi alfa. Mobil baru yang sangat hemat BBM tersebut dipamerkan di kediaman bupati. Jadi kata kediaman. Tempat. Oke, terus opsi bravo, dia ketinggalan pesawat karena terlambat bangun tidur. Kata ketinggalan berarti perbuatan tidak sengaja, ketidaksengajaan. Opsi Charlie, wajahnya menjadi kemerahan, menyerupai. Opsi Delta, orang kaya itu sudah biasa hidup dalam kesederhanaan. Perihal sederhana. Oke, jadi opsi error, pada kedalaman 3000 meter, kedalaman berarti terlalu ya, terlalu dalam. Oke. Nah, yang paling sesuai dengan soalnya atau pernyataan soal, yaitu perihal, ada dalam opsi Delta. Wajahnya opsi Delta. Orang kaya itu sudah biasa hidup dalam kesederhanaan. Oke. Sama-sama menyatakan perihal. Kita pindah ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ada teks. Teksnya terdiri dari beberapa kalimat. Seperti biasa, kita lihat dulu petunjuk soalnya sebelum baca teksnya. Hubungan kata pembelajaran dan kata teknologi sama dengan hubungan kata penerangan dan kata. Jadi, kalau misalnya seperti ini, misalnya seperti ini. Sama dengan soal PU. Teknologi jadi pembelajaran teknologi sama dengan penerangan titik. Jadi kan begini kan kalau soal PU, nah ini sama, cuman ini dibuat dalam bentuk kalimat. Nah, apa hubungannya kata teknologi dengan kata pembelajaran? Ada yang tahu? Kata teknologi, hubungan kata teknologi dengan kata pembelajaran. Sekedar informasi, soal seperti ini, soal nomor 10, muncul di UTBK tahun kemarin. Jadi adik-adik memang harus pahami bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Nah, teknologi dengan kata pembelajaran, teknologi adalah alat atau sarana yang digunakan atau salah satu sarana yang digunakan dalam pembelajaran. Berarti di sini berkaitan dengan sarananya atau alat. Nah, sebentar. Jadi kata penerangan harus berkaitan juga, yaitu yang berkaitan dengan kata sarana. Adik-adik tinggal cari. Kalau kata cahaya kurang tepat. Jalan juga mobil, sinar yang tepat kata lampu. Jadi lampu, kita ganti, lampu adalah alat atau salah satu sarana yang digunakan sebagai penerangan. Sama-sama kan? Di sini membahas tentang sarana, yang di sisi kanannya juga sarana. Oke.
Jadi soal seperti ini termasuk soal yang mudah. Bagaimana? Dari 1 sampai 10 ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaannya, ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan, nanti kakak jelaskan ulang. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Nah, soal nomor 11, kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata teknologi dalam kalimat 2 adalah. Jadi kalimat 2 ada dalam teks sebelumnya, kita tidak usah perhatikan teksnya karena ini berkaitan dengan hiponim dengan hipernim. Tadi kakak sudah jelaskan bahwa hipernim yang bentuknya luas, sedangkan hiponim yang bentuknya sempit. Yang ditanyakan, kata yang memiliki makna lebih sempit. Oke, berarti hiponim. Hiponimnya yang dicari. Hipernimnya kata teknologi. Hiponimnya adalah, oke, ini yang ditanyakan. Apa jawabannya? Dari alfa sampai error, ada yang bisa jawab? Kata prosedur kah atau kata teknis, ilmu, modem, atau komputer? Ada yang tahu jawabannya? Jadi, kata teknologi yang lebih sempit atau jenis-jenis teknologi apa? Kan kalau misalnya modem, ini masih kurang tepat. Kata teknis juga. Kemudian kata prosedur. Nah, sisa 2. Sisa komputer dengan ilmu. Kalau kata ilmu tidak sesuai, jadi jawabannya ada dalam opsi alfa. Kata teknologi lebih sempitnya atau hiponimnya yaitu komputer. Jadi seperti ini, hipernim, hiponim. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan dari 1 sampai 11? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin di antara adik-adik sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada soal yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan sebelum kakak tutup pertemuan hari ini. Ini masih ada satu soal, masih ada soal nomor 12. Kakak mau kasih tugas di rumahnya kalian. Karena soal tentang pola kalimat, ini sudah saya pernah bahas. Sudah berkali-kali saya bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, yang ditanyakan, pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat. Melaut merupakan pekerjaan rutin bagi nelayan. Jadi, screenshot, kemudian jawab. Nanti adik-adik komen. Kan di Smart School ada YouTube-nya. Jadi komen, oh ini soal nomor 12 jawabannya alfa, bravo, atau delta, atau error. Oke, ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 1 sampai 12? Masih ingat kan cara memolakan kalimat? Jadi kalau misalnya pola kalimat yang ditanyakan itu ada 5. Ada 5 unsurnya, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak harap hari ini, semua pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Dan juga kakak doakan semoga semua adik-adik lulus dan diterima di kampus impian masing-masing. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.